atau apa ya, pokoknya tidak ikut dalam demo inilah gitu. Diharapkan untuk stay di rumah safe saja lah, ya, iya. mengikutin aja lah berita gitu aja sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Apa kabar kalian semua? Kita kebetulan lagi ada tamu spesial hari ini, kedatangan tamu gua nih. Pasti kalian udah pada tahu lah, ini sama Andri Indonesia. Namanya Andri siapa namanya? Andrianto ya. Andrianto ya. Kapan Pri? Alhamdulillah baik. Gila, kita lagi mau ngobrol-ngobrol santai nih Andri ya. Iya. Rambutnya. Kita mau, kenapa rambutnya? Rambutnya. Kita mau ngobrol-ngobrol santai berdua. Andri ini kebetulan dia lagi berlebaran, masih dalam suasana lebaran di Amerika. Iya. Ngobrolnya apa kita nih, Ndri? Enak Ndri. Hari ini tuh kita mau ngobrolin seputar rasisme ya. Minoritas di Amerika itu bagaimana? Karena memang negara Amerika itu adalah negara imigran, dan sekarang gitu situasi Amerika itu kan sekarang masih banyak demo. Masih ada aja demo. Sampai kapan itu, ntar minggu depan atau kapan itu diprediksi ada demo di 50 state. Oh ya? 50 state nih. Itu tentang rasisme itu ya? Ya gara-gara waktu kemarin ada kejadian, siapa namanya itu? Yang meninggal kemarin? Ada George orang Floyd berkulit hitam itu ya, asli Amerika, ya kan? Afrika Amerika gitu ya. Betul. Nah, karena kejadian itu mungkin itu salah satu yang terekspos gitu kan. Tapi sebenarnya banyak sih demo-demo yang masalah-masalah begini yang banyak yang nggak terekspos keluar gitu ya sampai sekarang kan. Jadi gimana nih menurut Andri nih di Amerika ini keadaan kayak gini nih, kayak demo-demo banyak ini? Sebenarnya kita balik lagi ya dari bagaimana sih pertamanya kok banyak warga yang datang ke Amerika, contoh masnya kaum minoritas yang dari Afrika Amerikan gitu kan. Terus juga banyak juga Asian African, bukan maksudnya Asian American gitu kan. Banyak, ya. Orang Asia yang pindah jadi warga negara Amerika itu kan karena banyak ya. Dan sebenarnya penduduk asli Amerika ini orang mana sih sebenarnya? Sebenarnya kalau kita banyak tahu itu kan kita tahu itu namanya Indian itu ya, suku Indian. Tapi sebenarnya mereka itu nggak begitu senang dipanggil Indian. Oh gitu ya? Karena itu kan suku Indian itu siapa yang kasih nama Indian itu adalah grup dari kolonial pertama yang dari Eropa, dari Columbus itu ya, kapal Columbus yang datang berapa ratus atau ribu tahun yang lalu. Dan mereka itu pikir ini adalah tanah atau pulau India gitu. Tapi ternyata bukan ya? Ya ini Amerika gitu kan. Di sini tuh udah ada penduduk asli, itu Native Amerika kalau orang-orang bilang gitu kan. Dan karena mikirnya orang India terus dikatakan suku Indian. Iya. Ya, padahal Native Amerika itu banyak banget etnisnya ya. Jadi ada sekitar lebih dari 7 suku yang berbeda ya. Salah satunya itu ada Alaska, Native Alaska, Native Hawaiian, Native, dan itu banyak pokoknya yang suku banyak pokoknya. Aku lupa kalau dijelasin satu-satu. Dan walaupun dia ada kita tahu suku Indian yang pakai ikat kepala itu. Ya, ikat kepala terus belakang-belakang. Itu beda lagi, ada yang cuma satu berapa gitu ya. Benernya gitu ya. Aku emang nggak sejarawan jadi nggak begitu tahu. Apa kita sama-sama nggak tahu. Makanya kita saling share yang kita punya aja ilmunya, ya nggak? Benar. Belajar. Siapa tahu teman-teman di Indonesia kan tahu. Jadi gimana menurut Mas Andri ini kalau ada demo-demo gini, ini pandangan Mas Andri tentang demo atau rasisme di Amerika ini gimana? Memang sebenarnya kasus kayak gini tuh dimanapun di dunia kayaknya pasti ada sih ya. Iya. Orang ya yang bercara pikir seperti itu gitu kan. Karena ini kan kejadiannya polisi ya, polisi yang kebetulan berkulit putih. Terus memang menurut aku pribadi terlalu over sih. Tapi juga nggak semua polisi seperti itu. Iya. Iya nggak semua. Ya. Tapi ya pas kayak sentimen
orang minoritas itu terlalu tinggi di sini. tinggi ya, karena ya sebenarnya itu juga sih yang bikin banyak orang tergugah gitu kan. Terus media juga, media di blow up. Jadi terlalu Akhirnya di blow up video, juga ya. Terus kayak ada sesuatu sih ya di balik itu semuanya gitu kan. Satu, media kekurangan media yang disiarkan, mungkin ya udah dibumkan, dinaikkan ya kan. Terus juga bisa dibilang kayak ada politiknya di balik ini semuanya. Ada pihak sisi kanan kan, yang pengen cari keuntungan ya. Yap. Dan itu pasti kita tahu semuanya sih. Apalagi ini di zamannya mau pemilihan presiden gini ya. Ya kan? Walaupun di mana-mana sih, nggak cuma di Amerika aja begitu, di Indonesia juga begitu, pasti ada yang kaum yang memanfaatkan situasi seperti ini gitu kan. Iya. Iya enggak? Iya benar. Jadi saling ngambil keuntungannya gitu untuk grup atau kelompok masing-masing gitu. Ya. Iya. Terus, tapi demonya walaupun banyak di tempat Amerika itu, banyak kota-kota itu, mereka itu tidak meneriakan turunkan presiden. Enggak pernah berkata seperti itu ya. Tapi bertujuan ke situ gitu loh, secara tidak itu, ya secara tidak sadar gitu mereka menggoyahkan pemerintahan sekarang. Ya itu ada lah, apalagi ada. Waktu ini memang kesempatan mereka gitu. Ya, dan pihak-pihak pemprovokatifnya tuh pasti nggak ada. Oh gitu ya? Ada. Sama ya? Ada. Ya dibayar-bayar gitu ya? Ya mungkin aku bisa ngasih satu kata doang tapi nggak bisa menjelaskan. Jadi bisa ada grup namanya itu Antifa. Nah bisa dicek seperti itulah itu. Oke. Lu banyak tahu juga tentang gitu-gitu ya? Ya namanya juga kita itu mempelajari ya kan situasi seperti ini. Terus banyak sih yang kita harus pelajari, bukan hanya cuman bekerja leader. Oh iya, gue juga punya pengalaman kayak minority sebagai seorang muslim ya sekarang ya. Seorang muslim yang sekarang kan udah banyak tuh orang muslim di Amerika yang udah pakai kayak kaum istri atau kaum wanita, perempuan-perempuan di sini yang muslim udah bebas gitu pakai hijab gitu ya. Oke, ya gitu. Benar. Nah, jadi pikiran di Indonesia itu gimana tuh kehidupan di Amerika kalau kita pakai hijab tuh apa gimana? Ternyata nggak separah yang mereka pikirkan gitu ya. Di sini biasa aja gitu. Mereka udah terima gitu ya. Iya, benar. Kayak bikin license gitu, bro. Dulu kan nggak pernah, bukan nggak boleh ya. Memang mungkin mereka juga belum tahu apa gimana ya. Tapi sekarang udah nggak apa-apa gitu loh. Ngerti nggak? Foto di license tuh pakai jilbab tuh nggak apa-apa ya, sekarang itu. Nah itulah maksudnya, walaupun di sini banyak rasisme, tapi nggak semua orang di sini rasis gitulah ya. Oke. Cuman ada lah, mereka itu emang respect juga sih sama pendatang kayak ini. Kita ini sebagai imigran itu ya termasuk orang yang dihargain juga di sini. Bahasanya ya. Terus ngomong-ngomong, untuk pertama tadi kan bilang untuk bikin ID atau license atau apa gitu kan di sini waktu pertama sampai ke Amerika. Itu kalau di Amerika itu mereka itu membuat kategori masalah rasnya, masalah etnisnya. Jadi kita itu pasti ada tuh ditulis tuh di situ ya. Iya. Jadi mengkategorikan, oh ini asal dari mana, ras Asian, European atau Afrika. dari mana, Afrika. Jadi di sini tuh kalau Hispanic, ya kan ada kan? Ya, kayak Hispanic seperti itu. Tapi kalau masalah agama itu bebas. Iya, kita di bebas sini, ya. Di ID atau di apa itu dia tidak menanyakan itu. Itu memang kebebasan sih. Dijamin kebebasan kita di sini ya, memang benar-benar dijamin ya. Iya. Oke, ini sekarang kita sekalian jalan-jalan cari sesuatu nih, bro. Ini di Home Depot. Bukan, ini kayak traktor. Waktu itu. Terus ya, Andre, terus gimana Andre, cara lu ngatasinnya kita nih sebagai kaum minority di sini nih? Kan apa-apa tuh tergantung kitanya aja sih sebenarnya, hidup di mana itu tergantung kita ya. Iya benar. Mau dicuekin apa mau ikutan apa mau gimana ya, ya kan? Iya. Jadi gimana menurut Mas Andri nih? Menurutku ya kita sebagai minoritas di sini ya yang penting itu mentaati tata tertib, peraturan, hukum, undang-undang Amerika yang ada gitu kan. Sebagai penduduk Amerika, bukan maksudnya tinggal yang di Amerika gitu kan. Penduduk Amerika. Ya sebenarnya gitu sih. Kalau menjara itu sebenarnya ya ini tindakan kriminal.
masuknya kriminal lah itu, ya, sama jadi aja kita jangan gimana gitu juga. seperti itu gitu kan. Kita berdemo kalau tidak sesuai dengan apa kita yang nggak masalah gitu loh. Di sini bebas sih ya masalah demo juga, Ya. dipersilakan lah ya. Persilakan, Asal tapi jangan buat kericuhan. sesuai dengan jalur ya, iya kan? Iya benar. Gitu. Gitu. Jadi nggak banyak sih yang kita tahu tentang kayak gitu ya, karena kita emang ya imigran juga. Iya. Jadi kita nggak punya ilmu yang apa namanya tentang tahu politik tentang Amerika, apa situasi di Amerika sebenarnya, karena emang kita bukan orang Amerika. Betul. Tapi di pihak KBRI untuk warga Indonesia yang di Amerika itu menghimbau untuk tidak ikut atau apa ya, pokoknya tidak ikut dalam demo inilah gitu. Diharapkan untuk stay di rumah safe saja, lah, ya, iya. mengikutin aja lah berita gitu aja sih. Iya sih, untuk menghindari yang hal-hal yang tidak diinginkan ya nggak? Ya, Ya, bro. betul. Oke lah, kira-kira kayak gitu aja dulu lah ngobrol-ngobrol kita kali ini lah. Kita suatu kehormatan banget nih gua kedatangan Mas Andri Indonesia di channel gua nih. Wah, sama. Jangan lupa guys, didukung terus channel gua ya. Sampai ketemu lagi di video gua berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.